Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Faizin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, nikmat dan lain sebagainya sehingga kita bisa berkumpul pada kajian pada malam hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan junjungan kita kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ketiga kalinya duduk saya di sini akan membuka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini adalah kajian fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Pradana LCMH. Kepada beliau saya persilahkan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adik-adik santri PPTQ Al-Mu'minun dan bapak-bapak jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita libur lebih kurang berapa lama? 2 pekan, 2 apa 3 pekan? 3 pekan kalau saya kayaknya. Karena harusnya pekan lalu kita sudah mulai, tapi karena mati lampu ya tidak bisa dilanjutkan. Ya, alhamdulillah kita setelah sekian lama tak bertemu, kita bisa kembali berjumpa sebagaimana biasa di waktu dan tempat yang sama. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita menggunakan kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah, yang terakhir sudah masuk pembahasan pembatal sholat ya Hilmi ya. Pembatal sholat, sekarang kita masuk pembatal sholat yang nomor 12. Halaman berapa itu? Hah? Ada nggak? Coba sini, coba. Nah, cetakan saya dengan cetakan yang di sini berbeda. Syurutul Fatihah, sujud sahwi, kemudian nah ini
Ya, dibuka kitabnya halaman 206. Halaman 206. Ketemu? 206. Wa niyatu qat'is shalah. Ya. Niat memutus salat. Ketemu? 206 wa niyatu qat'is shalah. Ketemu Anwar? Ketemu. Oke. Baik. Qala asy-syarih Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Pembatal salat yang ke-12 adalah niyatu qat'is shalah. Niat untuk memutus salat. Apa maksudnya? Al-ma'na anna as-salata tabtulu aidan bi niyatil khuruji minha halan aw ba'da raka'atin mathalan walau ila salatin ukhra limunafatihi lil jazmil masyruti dawamuhu fiha. Gimana maksudnya? Gini. Kalau saya sedang sholat rakaat pertama Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat saya berniat batalin aja gitu. Saya berniat ingin memutus sholat, baru niat nih. Ya, di tengah-tengah sholat saya bilang nanti di rakaat kedua saya batalin sholat saya. Gitu. Saya sedang di rakaat pertama. Lalu sedang rakaat pertama saya niat nanti pas rakaat kedua saya akan batalkan sholat. Pertanyaannya, kapan sholat saya batal? Saat itu juga atau nanti rakaat kedua? Saat itu juga. Meskipun saya niatnya nanti rakaat kedua saya batalin tapi gara-gara itu sholat saya saat itu juga langsung batal. Paham sampai sini? Kenapa batal? Limunafatihi lil jazmil masyrud dawamuhu fiha. Karena sholat itu butuh niat yang kuat, niat yang jazm. Kalau sudah ada niat ingin memutus sholat, maka saat itu sholatnya langsung batal. Begitu pula kalau begini, saya sholat rakaat pertama Allahu Akbar. Terus saya berniat, nanti saya dalam hati berkata, nanti rakaat kedua saya niat untuk memutus sholat. Sama aja. Saat itu juga langsung sholatnya batal. Walau ila sholatin ukhra, ya, atau dikatakan di sini merubah niat sholat, termasuk membatalkan sholat. Perhatikan, misal begini, saya sekarang sholat maghrib. Saya sekarang misalnya sholat asar. Lagi sholat asar, kemudian teringat, astagfirullah, tadi belum sholat zuhur. Saya sekarang sholat asar, lagi sholat, teringat, oh iya tadi belum sholat zuhur. Setelah itu saya rubah, ya sudah, sekarang saya niatkan sholat zuhur, batal. Tidak boleh juga merubah niat dari sholat fardu yang satu ke sholat fardu yang lain, itu tidak boleh. Bisa membatalkan sholat. Yang boleh adalah niat sholat fardu dirubah menjadi niat sholat sunnah mutlak, baru boleh. Sedangkan sholat fardu dirubah ke fardu yang lain, itu bisa membatalkan sholat. Faham? Pembatal yang ke-13, wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Kalau tadi niat
untuk memutus sholat, sekarang niatnya digantung. Niatnya digantung dengan sesuatu. Gimana maksudnya? Anna sholata tabtulu aidan bi ta'liqil khuruj minha bi husuli syai'in wa illam yu'lam wujuduhu fiha. Salat juga bisa batal jika kita niatnya digantungkan dengan sesuatu, meskipun kita nggak tahu sesuatu itu bisa terjadi atau tidak, akan terjadi atau tidak. Gimana contohnya? Saya salat dan niat saat salat saya berniat. Apa terbesit di niat saya? Kalau nanti tukang baksonya lewat, saya akan batalkan sholat. Jadi saya tahu nih tukang bakso mau lewat bentar lagi. Sambil nunggu tukang bakso lewat, sholat dulu . Pas lagi sholat, diniatkan dalam hati, kalau nanti tukang baksonya lewat, saya batalkan sholat. Kapan batal sholat saya? Saat itu juga langsung batal. Meskipun tukang baksonya nggak jadi lewat, ya, meskipun tukang baksonya nggak jadi lewat, gara-gara saya mengkaitkan niat saya dengan sesuatu hal, saat itu juga niat saya, sholat saya batal. Apa contoh lain? Apa contoh lain coba? Contoh lain, gimana contoh lain? Ini kan contoh saya tadi begitu. Kalau nanti tukang baksonya lewat, saya akan batalkan sholat. Batal. Apa contoh lain coba? Kalau apa? Apa? Oh ya, lagi masa air sholat. Kalau nanti airnya bunyi gitu ya, maka saya akan batalkan sholat. Saat itu juga sholat dia batal. Oke? Wa in lam yu'lam wujuduhu fiha, meskipun kita nggak tahu sesuatu itu bakal terjadi atau tidak. Au kana muhalan adatan kasu'udis sama, la in kana muhalan aqlan kal jam'i bainad diddain katuli wal qisari li syai'in wahid fi waqtin wahid. Termasuk juga kalau kita mengkaitkan dengan sesuatu yang secara akal mustahil. Contohnya apa? Yang secara adat, yang secara fakta mustahil terjadi. Contohnya apa? Kalau saya nanti bisa terbang, saya batalkan sholat saya. Pertanyaannya, mungkin nggak orang bisa terbang? Secara realita nggak mungkin. Tapi kalau di akal mungkin nggak? Kamu membayangkan dirimu memakai sayap kemudian terbang kayak Iron Man gitu, mungkin nggak? Atau kayak Superman begitu, mungkin nggak? Secara realita kan nggak mungkin ada Superman, ada nggak mungkin? Mungkin nggak di dunia mata Superman ada nggak di dunia nyata? Nggak ada. Tapi ada nggak di film? Ada. Jadi kalau dia sedang sholat, kalau saya bisa terbang kayak Superman, maka saya batalkan sholat saya. Superman itu manusia bisa terbang itu nggak mungkin di dunia nyata, tapi secara khayalan mungkin. Nah, meskipun seperti itu dia mengkaitkan sholatnya, maka sholatnya tetap batal. Beda kalau dia mengkaitkan sholat dengan sesuatu yang secara akal mustahil, alias gak mungkin terjadi, baik secara realita maupun secara khayalan akal, gak mungkin. Contohnya apa? Kalau HP ini diam sekaligus bergerak dalam satu waktu, maka saya batalkan sholat saya. Pertanyaannya, mungkin nggak benda itu diam dan bergerak dalam satu waktu? Mungkin nggak? Mungkin nggak secara akal? Mungkin nggak kamu duduk dan berdiri sekaligus dalam satu waktu? Mungkin nggak?
Kamu dalam satu waktu berdiri plus duduk, mungkin apa tidak? Nggak mungkin. Jadi secara akal pun tidak bisa dibayangkan. Maka kalau seseorang mengkaitkan sholatnya dengan sesuatu yang sifatnya tidak mungkin secara akal, sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena secara akal maupun realita tidak mungkin terjadi. Tapi kalau secara bayangan atau khayalan manusia itu mungkin, maka bisa membatalkan sholat. Nah, sekarang saya mau ngetes, kamu paham apa enggak? Kalau saya bilang ini, kalau saya contohkan, batal apa enggak sholat saya? Ini. Kalau saya bisa menjadi huluk, saya batalkan sholat saya. Sholat saya batal apa enggak? Hah? Batal. Kenapa batal? Apakah secara fakta saya bisa jadi huluk? Enggak. Tapi kalau dibayangin mungkin enggak? Mungkin. Maka sholat saya batal. Contoh lagi. Apa ya? Apa contohnya apa? Mungkin boleh. Kalau saya nanti jadi presiden Amerika, saya akan batalkan sholat saya. Pertanyaannya, mungkin nggak saya jadi presiden Amerika? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang Indonesia di Amerika, nggak mungkin. Tapi kalau dibayangin mungkin nggak? Mungkin. Sholat saya batal apa enggak? Batal. Karena secara realita memang nggak mungkin, tapi secara khayalan mungkin. Nah, sekarang terakhir contoh nih. Kalau apa? Apa contohnya? Kalau kertas ini bisa berwarna putih dan hitam dalam satu waktu, maka saya batalkan sholat saya. Kalau kertas ini menjadi warna putih dan hitam dalam satu waktu, maka saya batalkan sholat saya. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Secara akal mungkin tidak? Nggak mungkin. Maka sholat saya batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena tadi secara akal tidak mungkin. Karena nggak mungkin suatu kertas yang warnanya putih dan jadi warna hitam dalam satu waktu. Nggak mungkin. Karena sesuatu itu tidak mungkin secara akal terjadi, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau secara realita nggak mungkin, secara akal khayalan mungkin, itu bisa membatalkan sholat. Oke. Pembatal yang ke-14. Wa taraddudi fi qat'iha. Ragu-ragu antara membatalkan sholat apa tidak. Lagi sholat, batalin enggak ya? Batalin enggak? Batalin enggak? Ini anna sholata tabtulu aidan bitaraddudi fil khuruji minha walau ila sholatin ukhra. Kalau dia ragu-ragu antara membatalkan sholat apa tidak, batalin atau enggak, batalin atau enggak, maka saat itu juga langsung batal. Begitu pula termasuk membatalkan sholat semakna dengan ragu-ragu tadi, yaitu dia ragu antara melanjutkan sholat atau enggak. Ini sholatnya saya terusin apa enggak ya? Terusin apa enggak ya? Misal gini, orang bentar lagi mau qomat, kamu sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sunnah. Baru kamu selesai baca Al-Fatihah, sudah apa? Qomat. Padahal baru rakaat pertama. Nah, ketika qomat, dalam hati kamu, ini sholat saya batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Ragu-ragu, apakah mau melanjutkan sholat sunnahnya atau langsung masuk sholat berjamaah. Lah, ketika kamu seperti itu, ini sholatnya tak batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Saat itu sudah langsung batal. Wadih.
Paham? Jelas? Siapa yang pernah begitu? Ada nggak kamu begitu? Pernah? Pas gimana kasusnya? Coba ceritakan. Di pondok, ya gimana? Mau sholat, kiainya datang. Oke, terus? Komat. Jenengan lagi sholat sunnah ya? Ah, terus? Ragu. Kiainya wis datang. Udah komat mau jemaah ya? Kamu lagi sholat. Ini aku ragu-ragunya membatalin apa terusin? Ragu-ragunya? Oh, batalin. Ini tak batalin atau enggak ya? Batalin enggak. Kenapa? Kiai udah datang, udah komat, orang sudah bikin jamaah. Saya ragu-ragu. Ini batalin enggak ya? Saat itu sudah langsung batal. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Faham ya? Taib. Sekarang masuk, selesai kita pembahasan pembatal sholat. Masuk pembahasan yang baru. Faslun fima talzamu fihi niyatul imamah. Ini pembahasan tentang sholat berjamaah. Penting ini, supaya kalian jamaahnya benar. Apa itu niyatul imamah? Yaitu imam berniat sebagai imam. Contohnya gimana niatnya? Usolli fardhu zuhri imaman. Aku niat sholat zuhur sebagai imam. Kalau makmum kan imam makmum. Niatnya gimana niatnya? Usolli fardhu zuhri makmuman. Saya niat sholat zuhur sebagai makmum. Nah, kalau makmum dalam berjamaah, dia wajib niat sebagai makmum, wajib. Kalau makmum tidak berniat sebagai makmum saat berjamaah, dia sholat jamaahnya tidak sah. Nah, sekarang jadi imam. Apakah kalau menjadi imam dalam berjamaah wajib niat sebagai imam atau tidak? Hukum asalnya imam tidak wajib niat sebagai imam. Jadi misalnya nih saya sholat Allahu Akbar. Pertama sendirian nih sholatnya, sendirian. Tiba-tiba di belakang ada orang nepuk. Tek, gitu. Ya, datang kamu bertiga, tepuk pundak saya di belakang. Tadinya saya sholat sendirian apa berjamaah tadinya? Sendirian. Ketika saya takbir, pas mau sholat sendirian, apakah saya niat sholat berjamaah? Enggak kan? Ya enggak? Saya niat sebagai seorang orang yang sholat sendiri. Ya, dan tidak ada niat untuk menjadi imam. Lah, lagi sedang sholat, kamu datang bertiga atau berenam, nepuk pundak saya, tek, langsung baris belakang saya mau berjamaah. Apakah saya wajib berniat langsung? Oh, berjamaah kan? Nah, saya niat berjamaah. Apakah wajib? Atau saya teruskan niat saya sendirian? Enggak wajib. Sebagai imam tidak wajib niat sebagai imam, enggak wajib. Tapi kamu sebagai makmum wajib berniat sebagai makmum. Cuman ruginya buat saya apa ruginya? Ruginya apa? Ketika saya awalnya sholat sendirian, kemudian ada jamaah di belakang menjadi makmum saya, dan saya tidak berniat untuk menjadi imam, ruginya buat saya apa? Tidak dapat pahala jamaah. Meskipun saya sedang sholat berjamaah, tapi gara-gara saya tidak niat untuk menjadi imam, maka sholat jamaah saya tidak dianggap, tidak dapat pahala jamaah, tapi sholat saya sah, terhitung sholat sendirian. Ngerti tidak? Ngerti nggak? Tapi ada sholat jamaah yang wajib niat imamah, wajib niat sebagai imam. Kalau enggak sholatnya enggak sah. Apa itu? Satu, sholat Jumat. Sholat Jumat, kalau jadi imam sholat Jumat, imamnya wajib niat sebagai imam. Berarti gini niatnya imamnya. Usolli fardal jumu'ah imaman. Nah gitu niatnya. Saya niat sholat Jumat sebagai imam. Harus sebutkan imaman, harus. Kalau dia cuma niatnya usolli fardal jumu'ah, Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa nggak sah?
Karena sholat Jumat mesti berjamaah. Nggak ada sholat Jumat sendirian, nggak ada. Hari Jumat hujan, deras, nggak ke masjid karena hujan deras. Terus di rumah bilang, ya udahlah, kalau gitu saya sholat Jumat di rumah aja, yuk, anak-anak kita Jumatan di rumah yuk. Allah, nggak sah. Nggak bisa Jumatan dikerjakan di rumah sendirian, nggak bisa. Apa? Ya. Kamu tahunya imam, gerakan imam dari mana? Ada speaker. Itu pembahasannya nanti di pembahasan apakah kalau beda ruangan itu terhitung sah jamaahnya apa tidak. Ya, karena kamu di rumah sebelahmu masjid. Berarti kamu di rumah, imam di masjid. Tapi suara imam terdengar lewat speaker. Apakah jamaahnya sah atau tidak? Nah, itu pembahasannya nanti. Itu ya Mas Hilmi ya. Pertanyaan bagus. Tapi nanti ada pembahasan sendiri. Termasuk begini. Imam jamaah. Saya sholat di situ. Oh, sono. Tuh di pojok tuh. Enggak ikut gabung shaf. Tapi saya di situ niat berjamaah dengan imam sholat masna. Pertanyaan saya, sholat jamaah saya sah apa enggak? Jadi kan kita kan jamaah nih, makmum di sini, 2 shaf. Saya datang tapi berdiri di situ. Atau di situ, pojok. Enggak gabung shaf. Di pojok saya. Tapi saya niat berjamaah. Usolli fardhol maghribi makmuman. Allahu akbar. Saya di situ sendiri. Apakah jamaah saya sah? Atau harus masuk shaf? Gimana Pak? Apakah harus masuk shaf supaya jamaah saya sah? Atau boleh di ujung sendirian? Tapi niat jamaah. Nah, itu dia pembahasannya nanti di situ. Ngerti ya Hilmi ya? Oke. 1 sholat Jumat. Yang kedua, sholat yang diulang. Kamu mengulang sholat boleh tidak? Boleh tidak? Mengulang sholat. Kamu udah sah sholatnya tadi, tapi kamu ulang lagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Pernah nggak begitu? Kenapa? Hah? Diajak. Boleh tidak? Boleh. Misal, tadi pernah saya kejadian, saya ke masjid terlambat. Pas nyampe masjid, imam sudah salam. Oh, udah selesai sholat jamaahnya. Ya udah, daripada saya sia-sia ke masjid kan, ngapain saya balik lagi? Saya sholat ke masjid, sholat sendirian. Allahu akbar. Terlambat. Imam sudah selesai jamaah. Nyampe masjid, saya, nggak ada temen nih, nggak ada teman. Ya, sholat sendirian di pojok. Allahu akbar. Selesai salam, ada jamaah telat juga, 3 orang. Bikin jamaah baru. Saya kan udah sholat maghrib tadi ya, tapi sendirian kan. Wah, ada jamaah nih. Saya masuk shaf, saya ulang sholat maghrib saya. Biar apa? Biar dapat pahala jamaah. Karena tadi saya sholat sendirian, kurang afdol, maka saya ulang dengan jamaah. Lah, ini namanya sholatul mu'adah, sholat yang diulang. Apa hukumnya? Boleh. Nah, kalau saya sholatnya diulang dan itu berjamaah, maka saya wajib niat imaman. Kalau saya jadi imam, wajib apa? Sholat niatnya apa? Imaman. Karena sholat yang diulang mesti berjamaah, nggak boleh tidak. Sholat yang ketiga adalah bernazar untuk sholat berjamaah. Anwar bilang, saya bernazar nanti sholat isya harus berjamaah. Bernazar dia. Maka ketika Anwar sholat isya dan jadi imam, maka Anwar wajib niatnya usolli fardhol isya imaman. Karena tadi Anwar niat bernazar untuk sholat isya berjamaah.
Falau tarakaha fiha lam tasih salatuhu illal mandurah. Nah, tadi ada salat Jumat wajib niat sebagai imam. Ada salat yang diulang wajib niat sebagai imam. Ada salat ketinggalan satu. Ada salat jamak mator. Salat jamak gara-gara hujan. Boleh tidak? Boleh, tapi jamaknya jamak takdim. Jamak takdim. Tidak ada jamak takhir menjamak gara-gara hujan, enggak ada. Jamak takhir enggak ada. Adanya jamak takdim. Kalau kamu sholat jamak mator, jamak gara-gara hujan, maka wajib niat sebagai imam kalau kamu menjadi imam. Misal tadi kita sholat maghrib, pas lagi sholat maghrib hujan gede. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hujan belum berhenti, masih deras. Boleh nggak sholat isya langsung? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena saat kita selesai sholat maghrib, hujan masih ada. Ya sudah, niat sholat jamak takdim gara-gara hujan. Nah, kalau jamak takdim gara-gara hujan dan dia jadi imam, wajib dia niat sebagai imam. Usolli fardul isya jamak takdim imaman. Maka ada 4 sholat tadi. Sholat Jumat, sholat yang diulang, sholat jamaah yang dinazarkan, dan sholat jamak takdim. Dari 4 sholat ini semuanya wajib niat sebagai imam. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kecuali satu, sah cuman berdosa. Apa dia? Sholat yang dia tadi nazar untuk berjamaah. Kayak tadi Anwar nazar, saya bernazar nanti sholat isya harus berjamaah. Pas dia jadi imam, Anwar tidak berniat sebagai imam. Apakah sholat Anwar sah? Sah. Jamaahnya sah? Tidak sah. Karena dia tidak berniat sebagai imam. Tapi sholatnya sah. Tapi terhitung sebagai sholat apa? Sendirian. Karena dia akhirnya sholat sendirian, Anwar telah melanggar nazarnya sendiri. Katanya tadi mau sholat berjamaah isya, tapi faktanya dia tidak berniat sebagai imam. Akhirnya sholatnya terhitung sebagai sholat yang munfarid. Dia sholatnya sah tapi berdosa gara-gara menyelisihi nazar. Ngerti? Faham? Faham enggak? Kalau enggak saya ulang nih. Faham tidak? Faham enggak? Belum? Nah gini, Anwar tadi nazar, saya bernazar nanti sholat isya saya harus berjamaah. Berarti kan Anwar harus berjamaah. Kalau dia sholat sendirian, dosa nggak? Dosa. Sholatnya sah nggak tapi? Sah, tapi terhitung sholat sendiri. Lah, kan tadi saya katakan imam itu wajib berniat sebagai imam dalam kasus sholat ini, bernazar untuk berjamaah. Maka ketika Anwar jadi imam, tadi dia nazar, saya bernazar mau sholat isya berjamaah. Jadi imam dia. Maka ketika dia jadi imam, dia nggak niat imam, dia cuma niat usolli fardul isya, Allahu akbar. Lupa dia berniat imaman, lupa. Nah berarti kan Anwar terhitung sholat sendirian meskipun jadi imam. Yang dapat pahala siapa? Dapat pahala jamaah? Makmum dapat pahala jamaah. Anwar karena tidak niat imam terhitung sholatnya sholat sendirian. Sholatnya sah tapi berdosa karena melanggar nazarnya sendiri. Jadi sekarang tadi saya katakan tidak wajib bagi imam niat sebagai imam kecuali dalam 4 sholat ini.
Apa tadi? Sholat Jumat, sholat yang diulang, sholat jamak takdim gara-gara hujan, termasuk gara-gara hujan, dan sholat yang dinazarkan untuk berjamaah. Nah, tapi hukumnya berarti apa? Niat menjadi imam sebagai imam itu niatnya sunnah. Selain di 4 sholat ini hukumnya sunnah. Supaya apa? Supaya dia dapat pahala berjamaah. Tapi dia dapat pahala berjamaah kapan? Saat dia sudah berniat. Perhatikan. Ini contoh kasus. Siapa nama kamu? Faik. Ini? Hah? Fakih, Faik sama Mas Habib. Faik sholat sendirian. Coba kamu berdiri. Ini biar paham. Sini maju. Di karpet. Ah ya karpet. Takbir coba. Nah sekarang kamu sholatnya sendirian apa jamaah? Sendiri. Coba maju lagi di sini. Ah ya stop. Ah, ya. Kamu sekarang sendirian kan? Coba ulangi takbir. Nah. Ruku. Terus sujud sampai selesai rakaat 1, terus. Ah, masuk kamu belakang. Masuk. Tepuk pundaknya. Lah, kamu tahu kan ada orang di belakang kan? Ah, kamu pas rakaat 1 tadi sholat sendiri, ya. Pas tahu ada makmum di belakang nempuk kamu, mau berjamaah sama kamu, kamu baru niat sebagai, kamu niatkan, wah ada makmum nih, saya niat sebagai imam. Oke, pertanyaan saya, kapan pahala jamaah kamu dapatkan? Sejak awal atau pas rakaat kedua? Hah? Sejak kamu niat berjamaah kapan? Rakaat berapa tadi? Rakaat kedua kan? Kapan pahala berjamaah kamu dapatkan? Kapan? Sejak pertama sholat atau pas rakaat kedua? Pas rakaat kedua. Gitu ya Pak? Paham ya? Kenapa begitu? Ya karena kamu niat berjamaahnya, niat sebagai imam baru di rakaat kedua. Pas tadi sholat rakaat pertama, apa tadi niatnya? Sholat sendirian. Itulah kaedah, itulah hadis innamal a'malu bin niat. Ngerti tidak? Ngerti? Harus dipraktekin baru paham. Nah silakan duduk. Paham enggak? Yang lain? Ngerti Hilmi? Anwar ngerti? Nah. Kalaupun tadi si Faik tetap niat sendirian, nggak niat jamaah, padahal tahu di belakang dia ada makmum, apakah sah sholat kamu? Sah nggak? Sah, tapi terhitung sendirian. Kalian berdua, hitungannya apa hitungannya? Berjamaah. Ngerti? Paham tidak? Nah. Ada pertanyaan? Dari Bapak ada pertanyaan enggak? Iya Pak. Pak Mahfud. Oke. Betul. Kalau jamak itu niatnya lebih longgar. Jadi kalau kita mau menjamak takdim tadi, selama kita masih berada di waktu sholat pertama, boleh berniat. Enggak mesti dari takbiratul ihram. Enggak mesti. Hujan. Enggak hujan. Oke. Oh, safar. Oke. Oh gitu. Padahal tadi di awal nggak ada ya, nggak ada niat. Boleh nggak? Boleh apa tidak? Gitu. Jadi sudah mau salam nih,
Baru kepikiran, kenapa nggak jamak sekalian ya? Gitu. Kenapa nggak jamak sekalian, kan lagi safar nih. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Karena kalau jamak selama masih di waktu sholat yang pertama boleh. Atau masih di sholat yang pertama boleh. Meskipun sudah mau selesai, boleh. Tapi beda kalau qashar, Pak. Kalau qashar sejak takbiratul ihram harus niat qashar. Jadi lebih longgar jamak daripada qashar. Faham tidak? Nah. Nggak boleh ya, jamak doang berarti Pak. Karena tadi jenengan pas sholat pertama maghrib tidak ada niat untuk mengqashar. Pas mau selesai salam, kenapa nggak dijamak aja? Kalau untuk jamak masih boleh. Jadi nanti setelah salam berdiri lagi tapi 4 rakaat, nggak boleh 2. Kecuali kalau sejak awal sudah niat jamak qashar, maka nanti 3 berdiri 2. Nggih Pak. Baik. Silakan. Apa Hilmi? Oke. Sendiri. Oh, siapa tuh? Kamu sholat di mana? Oh, teman kamu. Ya, teman kamu sholat di mana? Di masjid apa di rumah? Musola. Malam-malam. Jam berapa? Oh, tengah malam. Pas lagi sholat, taunya sendirian tadi. Oke. Gara-gara ditepuk langsung lihat imam dia. Kok jadi merinding gini nih? Ya berarti dia faktanya kan tadi dia mengira kalau ada makmum di belakangnya. Terus dia niat berjamaah toh, niat jadi imam. Dia iya, karena dia yakin ada yang nepuk gitu kan. Gara-gara ada yang nepuk, oh niat imam supaya dapat pahala jamaah. Pas assalamualaikum kagak ada orang. Maka faktanya dia sholat sendirian. Dapat pahala sholat sendirian. Gitu. Serem banget. Nah begitu kan kamu? Pernah begitu lah. Itu kayak film apa? Film makmum. Film makmum. Itu film nakut-nakutin orang sholat tahajud itu. Ya nggak benar itu. Nakut-nakutin sholat tahajud begitu tuh. Iya. Justru dulu bukan para sahabat, yang saya pernah dengar itu ada ustadz pernah bercerita salafus soleh. Justru dia mengincar sholat malam-malam gitu ke masjid. Ada salafus soleh, ya bukan sahabat tapi salafus soleh. Dia itu pengen sholat tapi jangan ada orang yang tahu. Malam-malam, tengah malam dia ke masjid sholat sendirian. Dia justru seneng kalau sholat di masjid gak ada orang, seneng. Kenapa? Jadi yang hanya tahu ibadah dia hanya Allah saja. Ikhlas, gak mau riak. Suatu ketika dia sholat seperti biasa malam-malam, ternyata dia nggak sadar ada orang lain yang juga ikut sholat di situ, tapi dia nggak tahu. Besok paginya orang ini nyamperin orang itu. Bahasa kitanya, bro, kemarin ente sholat berapa rakaat semalam? Kaget dia, astagfirullah. Kok kamu tahu? Ya kebetulan saya ikut sholat di situ dan saya lihat kamu. Orang tadi marah. Akhirnya dia nggak mau lagi sholat di situ. Dia cari tempat lain supaya nggak ketahuan kalau sedang sholat. Masya Allah. Harusnya begitu ceritanya ya. Tapi ini kan filmnya dibikin film seperti itu. Jadinya orang khawatir takut sholat tahajud di masjid sendiri. Dia tuh sholat tahajud di rumah sendirian gara-gara film seperti itu. Ya, bikin film tuh yang bener gitu loh. Kayak Sisa Neraka tuh kayak bagus tuh. Itu bikin orang tobat katanya.
Baiklah, begitu saja dulu. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan masuk pembahasan syarat sah berjamaah. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.